Marilah kita berdiri untuk memulai lagu pembukaan. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Silahkan duduk. Pak Eka bersama Ibu serta seluruh keluarga dan sahabat-sahabat, saudara-saudara terkasih, selamat pagi semuanya. Hari ini saya gembira sekali karena seumur-umur jadi imam, jadi romo, belum pernah memberkati tempat ini ya. Rumah biasa, apartemen biasa, pabrik biasa, museum olahraga itu yang belum pernah. Dan saya kira sampai berdirinya tempat ini pasti terlahir dari sebuah hobi, tapi lalu menjadi sebuah passion kehidupan, lalu menjadi sebuah idealisme bahwa ini catur bisa menjadi sebuah sarana belajar tentang kehidupan dan juga mengerti tentang berbagai hal yang kita jalani dalam hidup ini. Maka mari kita satukan doa kita akan misa untuk pemberkatan Museum Catur ini bersama Cafe Tutur. Kita juga punya intensi mohon kelancaran operasi gigi Bapak Heri Gunawan. Bapak Heri Gunawan ini papi dari Ibu Flora. Ya. Besok pagi semoga proses operasi dan pemulihan berjalan dengan baik. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kelalaian kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini, di Museum Catur Indonesia, tempat yang istimewa untuk mereka yang sangat menyukai olahraga catur. Ajarlah kami Tuhan untuk semakin mengerti tentang kebijaksanaan hidup, sebagaimana hari ini firman-Mu mengajar kami untuk hidup dengan penuh bijaksana. Biarlah pemberkatan hari ini memberikan banyak rahmat dan berkat bagi mereka yang hadir di sini, bagi mereka yang mengusahakannya, dan juga bagi para pencinta catur di Indonesia. Sebab Engkaulah penyelamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci hari ini.
kebijaksanaan menjunjung tinggi para anaknya dan menaruh perhatian pada orang yang mencarinya. Barang siapa mencintai kebijaksanaan mencintai kehidupan, dan barang siapa pagi-pagi menghadapinya akan penuh sukacita. Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan mewarisi kemuliaan, dan diberkati Tuhan setiap langkahnya. Barang siapa melayani kebijaksanaan, berbakti kepada yang kudus, dan barang siapa mencintai kebijaksanaan, dicintai oleh Tuhan. Barang siapa mendengarkan kebijaksanaan, akan memutuskan yang adil, dan aman sentosalah kediaman orang yang mengindahkannya. Jika orang percaya kepada kebijaksanaan, niscaya ia mewarisinya dan keturunannya akan tetap memilikinya. Boleh jadi ia dituntun kebijaksanaan lewat jalan yang berbelok-belok dahulu, sehingga ia takut dan gemetar. Boleh jadi kebijaksanaan menyiksa dan menyiksa dia sebagai siasat sampai dapat percaya padanya dan memujinya dengan segala aturannya. Tetapi kemudian kebijaksanaan kembali kepadanya dengan kebaikan yang menggembirakan dan menyingkapkan kepadanya berbagai rahasia. Tetapi jika orang sampai menyimpang, maka ia akan dibuang oleh kebijaksanaan dan diserahkan kepada kebinasaan. Demikianlah sabda Tuhan. bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Tuhan Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya baru jadi romo 25 tahun di Jakarta ini. Selama 25 tahun itu
diundang pemberkatan tempat itu macam-macam. Ya. Motivasi juga beda-beda. Pernah ada yang minta pemberkatan rumah di daerah Jakarta Barat. Bukan di rumahnya Pak Eka, bukan ya. Di daerah Bojong Indah waktu itu dia minta pemberkatan. Saya bilang, kalau nggak salah ibu sudah lama deh tinggal di sini. Kenapa baru minta pemberkatan sekarang? Baru ingat Romo belum diberkati. Kenapa baru ingatnya sekarang? Ternyata rumah dia sebulan ini kemalingan 3 kali. Lalu pikir-pikir, kok ini rumah kok kemalingan terus. Oh, belum diberkatin Romo, katanya gitu. Terus saya bilang, oke Bu, saya pemberkatan, tetapi tidak ada garansi bahwa maling gak ada lagi, saya bilang. Kalau mau gak ada maling, you harus pasang security yang bagus, CCTV dan sebagainya. Jadi kadangkala ada motivasi pemberkatan soal apes gak apes, bawa hoki gak bawa hoki gitu ya. Itu kadangkala ada unsur itu. Diundang juga ke sebuah rumah di Pondok Indah, Jakarta Selatan ya. Sebuah rumah besar, di dalamnya ada chapel. Jadi bayangkan rumah orang Katolik, di dalamnya ada chapel, dan chapel itu pernah diberkati oleh 3 uskup. 3 uskup. Pak Eka cuma bisa ngundang 1 romo curut kayak saya ya kan. Ini orang ngundangnya 3 uskup. Tapi tiba-tiba telepon saya yang punya rumah, Romo tolong datang ke rumah. Kenapa Pak? Saya tanya. Ini si Inem, pembantu kita, belakangan ini sering ngelihat orang naik tangga mukanya rata. Terus saya tanya, ngesot gak? Saya bilang. Sekalian saya takut-takutin aja. Oh enggak Romo, jalan kaki setannya, cuma rata mukanya. Terus saya tanya, yang ngelihat cuma si Inem atau seluruh rumah lihat? Saya tanya. Oh si Inem doang Romo. Oh ya udah, kalau gitu saya datang, tapi saya nggak akan pemberkatan rumah yang besar itu. Saya akan memberkati si Inem aja, saya bilang. Karena the problem is Inem. Maka lalu saya datang kepada Inem, kamu harus rajin sholat ya. Karena setan itu suka datang sama orang yang jarang doa, saya bilang. Kamu harus sholat dengan cara agamamu. Sekarang Romo akan bantu doain kamar kamu supaya tenang, tentram dan seterusnya. Jadi ada motivasi pemberkatan satu tempat itu ngusir roh jahat. Jadi ngundang saya kayak ngundang Ghostbuster, pengusir hantu ya. Apakah motivasi-motivasi itu keliru? Nggak keliru, cuma belum sampai ke titiknya yang paling dalam ya. Itu pendekatan negatif, yaitu ngusir apes, ngusir setan, itu kan pendekatan negatif. Pendekatan positifnya, kalau kita memberkati sebuah tempat, entah kafe, entah museum seperti ini, itu adalah mengundang Tuhan masuk ke tempat ini. Bekerjalah bersama Tuhan. Berbuatlah sesuatu yang bagus bersama Tuhan. Bukan cuma mengandalkan kehebatan kita sendiri, bukan cuma mengandalkan profesionalitas kita. Oke, Tuhan sudah kasih. Tetapi saya kira dalam sebuah usaha bentuk apapun ya, itu pasti kita harus menyertakan Tuhan. Maka ini poin pertama yang harus kita catat, bahwa kita di dunia ini tidak bisa sombong dengan kekuatan kita. Pasti titik tertentu ada peristiwa-peristiwa yang melampaui, yang beyond dari kekuatan manusia. Poin kedua, ini berdasarkan pengalaman saya waktu itu mau terbang dari Filipina ke Jakarta. Filipina lagi musim typhoon, hujan besar dan angin. Typhoonnya selalu parah Filipina itu. Saya sudah beli tiket pesawat jam 9 malam, mau terbang ke Jakarta. Saya tahu pasti susah nyari taksi. Maka jam 3 sore saya sudah keluar dari apartemen mau cari taksi.
Dan betul susah nyari taksi. Jam 3 nggak dapet, jam 4 nggak dapet, jam 5 baru dapet taksi. Dan jalanan sudah macet total dan di beberapa tempat banjir. Kita naik mobil, saya sama Romo Fritz naik taksi itu sampai jam 7 taksi masih di tengah perjalanan, belum sampai airport. Padahal pesawat kita mau terbang jam 9. Saya pusing, saya kayaknya nggak sampai deh, nggak bisa terbang, saya gagal. Lalu saya tanya sama Romo Fritz sebelah saya. Sebagai catatan, Romo Fritz teman saya ini Romo yang sangat saleh dan rajin doa. Maka saya tanya, Fritz, ini macet jam 7, pesawat kita jam 9, kayaknya nggak sampai kita ke airport. Apa reaksi Romo Fritz? Ya wes, aku tak doa dulu. Saya ajak menyelesaikan sebuah problem, dia cuma berkata, ya wes, aku doa dulu, dia bilang gitu. Lalu dia merem, ambil rosario, mulai komat kamit doa. Ya elah, saya ajak diskusi malah merem dia. Saya punya rosario juga Bapak Ibu, saya bisa merem juga, bisa doa juga. Tapi saya berpikir, kayaknya gak selesai di perkara kalau saya cuma doain. Maka lalu saya buka dompet saya, ada uang 5.000 peso, 6.000, yang 5.000, yang 1.000 mau saya simpen buat makan di airport rencana saya. Ongkos harusnya cuma 1.000 taksi itu. Maka saya bilang kepada sopir taksi, Pak, kalau you bisa sampai airport sebelum jam 8, saya kasih bonus 5.000 peso, saya bilang. Really? Kata dia. Saya langsung kasih duitnya di sebelah kursi dia, 5 lembar 5.000 peso, 5.000 peso. Maka ketika dia ngelihat 5.000 peso, cara nyetirnya berubah. Yang tadinya anteng ngejar argo, ya kan, dia diam aja ngejar argo gitu ya. Tapi sekarang berubah, tiba-tiba dia kepot kanan, kepot kiri, nyelip ke sana, masuk gang kecil. Jam 8 kurang 5, persis berhenti depan airport. Sampai, maka 5.000 peso buat dia. Pada saat yang sama, Romo Fritz selesai berdoa. Matanya terbuka, lalu dia berkata, wah, doaku terkabul. Teman-teman, Bapak Ibu, saya mau tanya sama Anda, apa yang membuat apa yang saya inginkan berhasil? Bahwa akhirnya kita bisa terbang, mepet-mepet 8 kurang 5 check in bisa terbang. Apa yang membuat saya berhasil terbang? Atau apa yang membuat usaha kita berhasil? Apa yang membuat Pak Eka pengen punya ini, punya itu berhasil? A, doanya Romo Fritz, atau B, 5.000 peso saya? Kalau Anda bilang dua-duanya, Anda cari aman, nggak berani ambil resiko. Kalau gitu pertanyaannya saya ubah, paling aman yang dua-duanya. Kalau saya ubah, kalau misalnya saya ikut Romo Fritz merem berdoa, A, dua-duanya berdoa, B, Romo Fritz tambahin duit ke saya, dia nggak doa, tapi dia tambahin duit, wes ini aku tambahin 3.000, jadi 8.000 peso. Jadi kita memberi semangat nih kepada driver, ayo Pak sopir, 8.000 peso, gak ada yang doa nih. Mana yang lebih mungkin kita berhasil? A, dua-duanya merem berdoa, gak ngapa-ngapain. B, dua-duanya dorong-dorong Pak sopir, gak pakai doa, tapi kasih dia 8.000 peso. Kemungkinannya lebih besar mana yang berhasil? B, nah ini berarti orang masih berbisnis semua. Kalau pensiunan lansia, biasanya paling mantep itu doa dua-duanya. Kalau saya survei ini kepada lansia, ya, itu pasti mantep dua-duanya doa. Tapi kalau Anda yang masih aktif bekerja, berbisnis, mengusahakan ini dan itu, maka mungkin mengatakan dua-duanya kasih support kasih dorongan kepada driver, itu mungkin paling besar kemungkinannya berhasil. Apa yang saya mau bilang? Mungkin Anda berkata Romo Fritz lebih spiritual daripada saya, ya. Saya mungkin lebih orangnya itu kalau ada problem begini, maka solusinya harus gini. Tapi buat saya,
Tuhan sudah kasih kita macam-macam karunia, akal budi, juga kemampuan, skill, itu semua karunia dari Tuhan. Termasuk duit yang kita punya pun itu adalah karunia dari Tuhan. Maka mari kita gunakan itu untuk melakukan sesuatu, mencapai sesuatu yang baik. Jangan cuma mengandalkan kekuatan kita saja, atau cuma kita berharap Tuhan kasih berkat tapi kita nggak ngapa-ngapain. Itu menurut saya dua ekstrim yang tidak seimbang. Karena Santo Agustinus bilang begini, berdoalah seakan-akan kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi hanya bisa doa. Tapi satu sisi, bekerjalah seakan-akan Tuhan itu tidak mau menolong kita. Jadi ini dua aspek ya. Berdoalah seakan-akan kita sudah gak bisa buat apa-apa, tapi bekerjalah seakan-akan Tuhan memang tidak mau nolong kita, sehingga kita harus mengusahakan itu sendiri. Maka ini saya kira Santo Agustinus punya maksud untuk itu. Ini poin kedua. Poin ketiga, saya mengamati profesi umat terkait pemberkatan, entah kafe, entah ini museum, entah mungkin kalau keluarga ini punya bisnis alat-alat berat dan sebagainya. Saya mengamati profesi manusia itu terbagi 3 level. Level pertama itu profesi yang dekat dengan pekerjaan Tuhan. Maka itu gampang disebut. Misalnya kalau jadi romo jelas ya kan, dari bajunya aja udah kayak Tuhan Yesus sebetulnya ya. Maka profesi saya mirip dekat dengan pekerjaan Tuhan. Tapi jadi guru, jadi perawat di bidang kesehatan itu juga dekat dengan pekerjaan Tuhan, yaitu menyembuhkan, tabib. Ada yang di tengah tidak dekat dengan pekerjaan Tuhan, pekerjaan duniawi, tapi tidak melawan ajaran Tuhan. Anda punya bisnis bikin kue, punya bisnis kontraktor, punya bisnis ATK, punya bisnis terkait kayu, kertas, dan sebagainya. Itu pekerjaan duniawi, tapi tidak melawan ajaran Tuhan. Tapi repotnya di dunia ini ada level yang ketiga, yaitu profesinya melawan ajaran Tuhan. Ya. Saya pernah diminta memberkati sebuah yang paling aneh nih Bapak Ibu ya. Umat minta saya pemberkatan sebuah klub malam. Gini-gini saya 3 kali masuk klub malam. Yang 2 klub malam biasa, kayak Dragonfly, Embassy Club, itu biasa ya. Levelnya masih so-so ya. Tapi suatu ketika saya kejebak, diajak masuk ke sebuah klub malam di daerah Hayamuruk, Glodok. Gara-garanya apa? Diajak umat saya karaoke. Ayo Romo karaoke, ikut kita. Ya saya pikir karaoke itu kan Happy Papi, Naf-Naf, atau apa ya, family karaoke lah. Ternyata ini karaoke yang saya masuk aja langsung akuarium. Akuarium perempuan topless. Amerika, Jepang, Eropa, Uzbekistan, di sana. Saya sebagai romo kan shock ya kan. Waktu itu umur saya baru 27, baru 7 hari jadi romo. Saya diajak umat yang model-modelnya Pak Eka zaman masa dulu lah ya kan. Ya. Kalau sekarang sih dia udah gak kesono kayaknya. Ayo Romo, oke, kaget saya. Maka kan sebagai Romo yang masih muda, saya melengos gitu loh. Tapi kan susah. Mau dilihat dosa, nggak dilihat kok sayang gitu ya. Ternyata ada karaoke dan ternyata ownernya itu adalah orang Katolik. Ketika dia tahu klubnya kedatangan seorang Romo, dia langsung turun dari office-nya,
Di situ kan bukan cuma karaoke, tapi ada juga massage, spa, terus ada judi. Ya pokoknya komplit lah dosanya di situ sebetulnya. Terus orang itu bilang apa? Romo, aduh, saya mimpi apa semalam, kata dia. Hari ini saya bahagia sekali. Akhirnya ada seorang Romo mau datang ke tempat saya, kata dia. Pak, saya kejebak, kalau boleh juga saya pulang sekarang. Oh jangan Romo, Romo minggu depan datang lagi ya, kata dia. Mau ngapain ketemu lagi? Saya sama istri saya punya rencana pemberkatan klub ini. Saya bilang, waduh Pak, kalau klub malam ini saya berkatin, langsung tutup, saya bilang. Kenapa? Pekerjaan di sini pekerjaan melawan ajaran Tuhan. Dalam hati saya ngomong begitu, gak mungkin saya terima pemberkatan klub malam di mana ada prostitusi, ada judi, ada macam-macam kayak gitu, kan nggak elok dan nggak pernah itu ada teori kayak gitu. Walaupun kalau saya terima, amplopnya pasti tebel tuh. Kan money laundry, cuci dosa, cuci dosa bagi ke Romo. Bisa jadi gitu, ya kan? Maka saya bilang orang kerja, orang hidup ya profesinya tuh macam-macam. Maka ada yang pengedar narkoba. Saya ke penjara Cipinang, pengedar narkoba kelas kakap, orang Katolik. Sampai shock saya. Berlutut di depan saya minta berkat, ya kan? Tapi buat saya, mari kita refleksikan tentang hidup kita. Kalau Anda tidak bisa ikut-ikut kayak saya pelayanan, ngomong rohani, ataupun ngajar pengajaran, menyembuhkan orang. Kalau Anda tidak masuk yang level pertama, minimal jangan jatuh ke level ketiga. Pekerjaannya berbuat dosa. Ya, minimal kita jangan jatuh ke sana. Kita punya bisnis macam-macam. Maka pertanyaannya, apakah bisnis kita mengantar kita pada kesucian atau mengantar kita pada semakin jauh dari Tuhan? Maka itu pertanyaannya sebetulnya. Maka kalau hari ini, kalau memberkati museum catur sih aman, ya, ya beda sama memberkati klub malam, pasti hati saya lebih tentrem. Museum catur, ya kan? Kafe, ya kafenya kafe tutur lagi, harus bertutur, bijaksana dan sebagainya. Bukan kafe ya macam-macam kafe yang ada di mana gitulah ya. Tapi buat saya hari ini kita bersyukur apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini berbuah, dan saya kira Pak Eka juga bahagia bahwa hobinya bercampur bisnisnya lalu jadi sebuah tempat yang begitu bagus seperti ini. Pasti saya kira ini warisan legacy yang luar biasa untuk Indonesia, legacy juga buat kehidupan Pak Eka yang sangat mencintai catur, walaupun ya belum sampai grandmaster ya Pak ya. Tapi main catur itu belajar banyak tentang kehidupan loh sebetulnya. Sampai kalau orang nggak bisa main catur nggak ngerti itu omongan politik. Kan omongan politik di Instagram suka ngomong gini, kalau raja sudah bergerak ke sana kemari, itu artinya Indonesia tidak baik-baik saja. Hanya orang yang tahu main catur yang tahu analogi itu. Jadi kalau raja udah sering dikejar-kejar tuh sama ini dan itu kan, mulai dia lari. Kalau rajanya masih anteng, yang ngelindungin cuma benteng, seter, kuda dan sebagainya, berarti pertahanan masih bagus. Tapi kalau rajanya udah goyang ke sana kemari, udah dilukir, udah di mana, maka pasti itu sudah kacau permainan. Maka saya kira hidup itu ya Pak Eka bisa berhasil dalam bisnis, jangan-jangan juga gara-gara catur menurut saya. Mana yang lebih benar ya? Gara-gara bisnis Pak Eka berhasil, maka catur ikut maju, atau gara-gara catur Pak Eka jadi maju hidupnya? Dugaan saya gara-gara beliau suka main catur duluan, sehingga begininya nih dalam hidup ini mengatur ini kapan pion maju, kapan kuda loncat ke sana, kapan luncur miring ke sono. Ini pasti mindset yang sudah terbentuk, dan ketika masuk dalam dunia bisnis pun itu akan membantu kita menyelesaikan banyak persoalan. Prof. Siap, selamat.
atas karya indah ini. Semoga berkat Tuhan selalu hadir di tempat ini. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Silahkan yang bertugas doa umat. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersatu dalam doa, memohon agar Tuhan memberkati Museum Catur Indonesia ini sebagai tempat yang menginspirasi, mendidik, dan memuliakan karya ciptaannya, serta menguatkan semangat persatuan. Untuk itu, marilah kita mengangkat hati dalam doa. Bagi gereja, semoga gereja terus menjadi sumber inspirasi dalam memajukan karya-karya kebudayaan yang mendidik dan menyatukan umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Museum Catur Indonesia, semoga Museum Catur Indonesia ini menjadi tempat yang penuh berkat, yang dapat memperkenalkan permainan catur sebagai sarana pendidikan dan pengembangan karakter, sarana kreativitas, serta mendorong rasa hormat dan persahabatan antar umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pengelola museum, semoga Tuhan memberikan kebijaksanaan, semangat, dan kesabaran kepada pengelola museum ini dalam menjalankan tugasnya agar museum ini terus berkembang dan memberi manfaat bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua pengunjung, semoga setiap orang yang mengunjungi museum ini mendapat pengalaman yang memperkaya pengetahuan, mempercerdas, memperdalam rasa cinta tanah air, dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Marilah kita mohon. Bagi bangsa dan negara Indonesia, semoga negara kita senantiasa diberkati dengan kedamaian, persatuan, dan kemajuan, serta semakin berkembang dalam segala aspek kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, berkatilah saudara kami Bapak Heri Gunawan yang besok pagi akan operasi. Semoga Kau berkati semua prosesnya dan pemulihannya dengan baik. Kami juga berdoa untuk Paus Fransiskus yang sedang sakit cukup kritis. Kau berkati dia ya Tuhan, Kau berikan dia segala kekuatan yang dibutuhkan, dan juga Kau berikan yang terbaik untuknya. Semua doa-doa ini ya Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah penyelamat kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah. Terimalah doa-doa kami ya Bapa pada pagi hari ini untuk pemberkatan Museum Catur Indonesia ini dan juga untuk Cafe Tutur. Senantiasa Kau hadir di sini memberkati setiap pekerjaan di tempat ini demi Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas kami senantiasa bersyukur kepadamu ya Bapa, Allah yang kekal dan kuasa, sebab Engkau senantiasa menyelamatkan kami lewat anugerah-anugerah-Mu yang luar biasa. Pada hari ini kami bersyukur untuk tempat yang begitu indah ini, untuk semakin membuat Catur Indonesia semakin bertumbuh dan berkembang. Biarlah nama-Mu hadir di tempat ini senantiasa. Maka bersama para malaikat dan semua orang kudus kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur, mengedarkan piala itu kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapak Paus kami Fransiskus, Bapak Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita bangkit berdiri, kita bernyanyi doa Bapa kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, inilah tubuh dan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menebus dosa kita, untuk memberkati kita semua, memberkati tempat usaha kita dan museum kita ini. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam pesta perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari yang akan sambut komuni, yang Katolik silahkan maju untuk memudahkan. Saya akan membagi komuni di 3 titik, nanti saya akan bergeser. Untuk umat yang di baris kanan saya, nanti komuninya di sebelah kanan. Terus nanti saya bergeser untuk umat yang sini yang tengah, kita baru saya nanti ke pojok untuk umat yang di baris ketiga.
worship your holy name. I worship your holy name. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk Ekaristi pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memberkati Museum Catur Indonesia ini dan juga Cafe Tutul. Senantiasa Kau hadir di sini Tuhan, memberkati setiap orang yang bekerja, berkunjung, dan juga menghayati arti dan juga makna dari permainan catur dalam kehidupan. Biarlah kami semakin hari bisa memuji memuliakan nama-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan melakukan upacara pemberkatan. Saya akan memberkati air-air ini. Sesudah itu saya akan berkeliling bersama pengelola, bersama panitia, bersama keluarga untuk memberkati seluruh tempat di sini. Di sini silakan nanti ditemani dengan beberapa lagu. Setelah itu baru selesai acaranya, baru seremoni pembukaan kali Pak ya. Habis itu ada upacara pembukaan ya, sesudah pemberkatan kita. Atau mau sambutan sekarang dulu atau nanti aja ya? Oh, setelah upacara pemberkatan selesai baru kita melanjutkan seremoninya bersama wartawan. Dan selamat datang Pak Utut Adianto. Waktu kecil saya pengen bisa main catur seperti beliau ya, tapi nggak bisa ya. Terima kasih, dan ini menjadi kenangan yang indah untuk catur Indonesia saya kira. Mari kita bangkit berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami akan memberkati air-air ini. Semoga air yang bercampur menjadi dengan garam ini menjadi sumber rahmat dan berkat bagi siapapun dan apapun yang dikenainya. Hadirlah di sini ya Tuhan, selamatkanlah semua umat-Mu yang hadir di sini dengan rahmat-Mu. Atas kuasa gereja yang diberikan kepada saya memberkati air ini menjadi sarana penyucian bagi tempat dan juga bagi orang-orang yang direzekinya. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita semua, Museum Catur Indonesia, Cafe Tutul, keluarga kita, pekerjaan, pelayanan, dan kesehatan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra,